Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Sintenia dari Prodi Sejarah kelas 3A NIM 2105-19003. Kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah sejarah intelektual. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai zaman kegelapan. Langsung saja ke materinya. Zaman kegelapan ini merupakan sebuah zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaissance atau munculnya kembali peradaban lama. Nah, di saat zaman kegelapan ini, segala keputusan pemerintah dan hukum tidak diambil berdasarkan demokrasi, akan tetapi diambil oleh parlemen seperti ketika zaman Kekaisaran Romawi. Lalu, keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja, di mana tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman ini yang berhak untuk mengeluarkan pendapat atau keputusan adalah para ahli agama. Lalu, zaman kegelapan ini muncul setelah berkembang peradaban dan ilmu pengetahuan di kawasan Eropa, di mana saat itu mengalami kemunduran akibat dari kuatnya posisi gereja di segala bidang di masyarakat Eropa pada saat itu. Lalu pasti dari teman-teman semua di sini ada yang bertanya-tanya ya, mengapa atau apakah pada zaman kegelapan pemikiran-pemikiran itu maju atau pemikiran-pemikiran itu tidak maju? Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hal tersebut. Menurut pandangan saya, untuk masa kegelapan ini pemikiran-pemikiran tidak maju. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada saat itu tidak ada satupun masyarakat yang diperbolehkan untuk menyebarkan pengaruhnya melebihi pengaruh gereja. Karena dari itu, masa ini tuh tidak banyak menghasilkan tokoh-tokoh berpengaruh, terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan modern. Lalu, zaman kegelapan pun diperparah dengan tingkat intelektualitas masyarakatnya yang kian menurun. Tidak ada satupun kaum terpelajar yang ingin meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakatnya, karena mereka takut akan larangan gereja. Lalu mereka yang banyak melakukan penyebaran ilmu pengetahuan pun itu secara bersembunyi gitu, jadi tidak secara terang-terangan langsung. Lalu, adapun abad pertengahan ini sering diartikan sebagai periode kekuasaan agama. Kenapa disebut sebagai periode kekuasaan agama? Dikarenakan agama pada saat ini mendominasi kepentingan masyarakat Eropa. Segala hal yang tidak berhubungan dengan agama dianggap melanggar hukum. Hal itu semakin menghambat perkembangan ilmu pengetahuan empiris dan teori-teori baru. Lalu, masyarakat hanya mengandalkan teori lama yang diperbolehkan oleh gereja. Jadi, tidak semua teori lama itu bisa digunakan pada saat zaman kegelapan. Hanya beberapa teori lama yang diperbolehkan oleh gereja saja yang bisa diandalkan oleh pada masa kegelapan ini. Bahkan tidak sedikit hasil-hasil pengetahuan yang dianggap sebagai sihir dan akan menyesatkan jiwa manusia oleh gereja. Pada saat itu pula, orang-orang Eropa tidak memiliki visi yang jelas untuk membangun peradaban mereka. Semua orang tanpa terkecuali dituntut untuk selalu berpegang pada dogma-dogma gereja, dan terdapat larangan untuk bertanya mengenai berbagai hal. Jadi semua ilmu pengetahuan itu sangat dibatasi pada saat zaman kegelapan ini oleh gereja gitu. Lalu, jika pihak gereja tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat, misalkan ada seseorang yang bertanya ya kepada gereja, dan gerejanya itu tidak bisa menjawab, misalkan seperti itu, maka orang yang bertanya akan dianggap sebagai sesat dan akan disingkirkan, seperti itu. Jadi, segala tindakan gereja ini didukung oleh raja yang berkuasa pada saat itu, sehingga kedudukan gereja itu dapat disetarakan atau bahkan lebih tinggi dari pemerintahan istana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai masa kegelapan di Eropa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.